FDI adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain. Tujuan dilakukan FDI yaitu untuk memperoleh kontrol langsung atas aset atau bisnis di negara tujuan investasi. FDI seringkali lebih dari sekedar investasi modal, namun juga untuk mencakup penyediaan manajemen, teknologi, dan peralatan. Macam-macam FDI. Yang pertama, Greenfield Investment, yaitu melibatkan pembangunan fasilitas baru di negara tujuannya, yaitu contohnya Toyota membangun pabrik baru di Indonesia untuk memproduksi mobil. Dan yang kedua, Mergers and Acquisition, yaitu investasi yang terjadi ketika perusahaan asing membeli atau mengakuisisi perusahaan di negara lokal ataupun di negara tujuannya. Contoh, akuisisi oleh Samsung dan oleh PT Televisi Elektronik Indonesia. Dan yang ketiga, Joint Ventures, yaitu investasi yang melibatkan bentukan kemitraan antara perusahaan asing dan lokal, contohnya yaitu PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, yang merupakan perusahaan patungan antara Indofood, perusahaan lokal dari perusahaan asal Belanda, Unilever. Manfaat FDI. Yang pertama, peningkatan akses modal dan teknologi. Dan yang kedua, penciptaan lapangan kerja investasi asing. Dan yang ketiga, peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Data ekonomi kuantitatif menunjukkan bahwa arus masuk investasi asing langsung atau FDI di ASEAN mencapai rekor 230 miliar US dollar pada tahun 2023, menandai pertumbuhan ketiga berturut-turut meskipun terjadi penurunan FDI global. Secara kuantitatif, Amerika Serikat menjadi investor terbesar, yaitu 32,4% dari total FDI di ASEAN, diikuti oleh perdagangan intra-ASEAN dan Tiongkok. Data ini menunjukkan bahwa FDI berkontribusi positif terhadap perekonomian negara-negara di ASEAN. Kinerja FDI di ASEAN sangat bervariasi, dengan Singapura unggul berkat stabilitas ekonomi dan kebijakan pajak. Indonesia serta Vietnam tumbuh cepat melalui reformasi, biaya tenaga kerja rendah, dan iklim usaha yang membaik. Malaysia dan Thailand stabil didukung oleh industri mapan, sementara Kamboja, Laos, dan Myanmar tertinggal akibat infrastruktur lemah serta ketidakpastian politik, sehingga kesenjangan antara negara di ASEAN tetap lebar meskipun ASEAN menarik investor asing. Faktor pendorong FDI. Yang pertama, ada stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Negara dengan stabilitas politik dan kebijakan yang pro-investasi lebih menarik bagi investor asing. Yang kedua, ada pergeseran rantai pasok global. Strategi Cina Plus 1 mendorong perusahaan untuk mendiversifikasi basis produksi mereka di luar Tiongkok, menciptakan peluang investasi di negara lain yang menawarkan biaya lebih rendah atau pasar baru. Yang ketiga, ada sektor spesifik. Perkembangan sektor-sektor tertentu seperti ekonomi digital, manufaktur canggih, dan energi terbarukan menarik FDI yang menargetkan peluang pertumbuhan di bidang tersebut. Faktor penghambat atau tantangan FDI. Yang pertama, ketidakstabilan politik dapat menimbulkan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang berujung pada risiko dan penghambat keputusan investasi. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur. Kurangnya infrastruktur yang memadai akan meningkatkan biaya operasional, sehingga mengurangi daya tarik bagi investor. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga kerja terampil atau biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi dapat menjadi penghalang investasi. Dari grafik ini yang memperlihatkan total FDI yang berasal dari negara-negara ASEAN sendiri atau intra-ASEAN dibandingkan dengan FDI dari seluruh dunia atau non-ASEAN, kita tahu bahwa nilai FDI dari negara di luar ASEAN atau total countries jauh lebih besar dibandingkan FDI antar negara ASEAN atau total ASEAN. Sedangkan di tahun 2002 mencatat peningkatan tertinggi dari seluruh dunia, sementara tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan namun masih dalam kisaran tinggi. Yang ketiga, ada kawasan ASEAN, masih sangat bergantung pada investasi dari luar kawasan, terutama dari negara mitra seperti Jepang, Amerika, dan Tiongkok. Namun FDI antar negara ASEAN juga meningkat secara perlahan, menunjukkan kerjasama ekonomi regional yang semakin kuat. Dan dari grafik jumlah nilai investasi asing langsung atau FDI inflows yang masuk dari tahun 2021 sampai 2024, kita tahu bahwa
Negara dengan FDI tertinggi secara konsisten adalah Singapura. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan nilai investasi yang relatif stabil, namun masih jauh di bawah Singapura. Beberapa negara seperti Brunei, Kamboja, dan Laos memiliki nilai FDI yang kecil, menandakan daya tarik investasi yang masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Singapura tetap menjadi pusat utama investasi asing di kawasan ASEAN, diikuti oleh negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tren 2024 menunjukkan kestabilan dan sedikit peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Analisis mengapa ada perbedaan kinerja yang begitu besar. Yang pertama, ukuran pasar dan PDB. Pasar yang besar dan ekonomi yang kuat atau PDB tinggi menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar bagi investor, seperti yang terlihat di Singapura. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi baru juga menjadi faktor penarik bagi investor, terutama di negara-negara yang fokus pada industri manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi. Lalu yang ketiga, ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan mineral dapat menarik investasi pada sektor pertambangan dan terkait. Lalu yang terakhir, sumber daya manusia dan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi faktor bagi perusahaan multinasional. Kesimpulannya yaitu ASEAN telah memperkuat posisinya sebagai destinasi FDI yang menarik dan penting secara global dalam 3 tahun terakhir. Meskipun terdapat konsentrasi investasi yang tinggi di beberapa negara seperti Singapura dan adanya negara kinerja kawasan ini secara keseluruhan berhasil mempertahankan momentum investasi di tengah tantangan global. Masa depan FDI akan sangat bergantung pada beberapa efektif di negara-negara anggota memanfaatkan restrukturisasi rantai pasok global untuk mendukung transisi energi dan mempertahankan stabilitas kebijakan untuk menarik investasi berkelanjutan dari berbagai kualitas.